Hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan tema Sutradara Ulung. Saya akan membaca dari kitab Ester pasal yang kedua ayat yang ke-21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan atau digantung pada tiang, dan peristiwa itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Amedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di antara semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jadi ada suatu pelajaran yang berharga yang kita dapatkan. Dalam cerita ini, seorang yang bernama Mordekai memiliki keponakan yang terpilih untuk menjadi calon ratu. Menang dalam pemilihan pada waktu itu Ahasiweros memilih dia. Dan sebagai paman, dia merasa punya tanggung jawab untuk melihat keadaan keponakannya di istana. Apakah baik? Lalu pada waktu dia mengunjungi, dia melihat ternyata ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, dan dia mendengar percakapannya bahwa mereka sedang berikhtiar atau merencanakan untuk membunuh raja. Dia laporkan, dan Ester melaporkan kepada raja bahwa ini hasil jasa seorang yang bernama Mordekai. Dan apa yang terjadi? Haman yang dikaruniai menjadi orang nomor 2, diangkat menjadi orang kepercayaan Ahasiweros, padahal itu hasil jasa seorang yang bernama Mordekai. Nah, dalam kehidupan ini ada masa-masa Tuhan memakai orang lain untuk mengangkat kita. Ada kalanya kita merasa betul bahwa mungkin dari segi pencapaian, kepintaran, dari kerjanya kita merasa biasa. Mungkin kita bekerja tidak lebih baik daripada yang lain. Mungkin kemampuan intelektual kita tidak sebaik orang-orang lain. Ada yang waktu di kuliah dia juara dan kita orang biasa-biasa. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita, dan Tuhan bisa memakai orang lain. Sama seperti yang Tuhan buat dalam kehidupan Haman. Dia diangkat menjadi orang kepercayaan atau orang nomor 2 dari Ahasiweros oleh karena Mordekai. Dan ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang ada hal yang kita capai itu hasil daripada doa orang tua kita. Orang tua kita bayar harga. Ingat suatu kali janji Tuhan kepada Yakub, sebagaimana aku berjanji memberkati Ishak ayahmu dan Abraham kakekmu, demikianlah janji ini akan berlaku atas engkau. Jadi kadang-kadang kita mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu itu hasil karya atau ketekunan atau harga yang dibayar oleh orang tua kita. Mereka menabur lalu kita menuai. Mereka menjaga kesalehan hidup. Mungkin hidup mereka susah, tetapi yang menuai anak-anaknya dan cucunya. Karena itu dalam kehidupan kita penting untuk kita menjadi pribadi yang tahu diri. Karena ada masanya. Kalau mungkin kita sebagai atasan, kita melihat kok perusahaan kita bisa tetap tegak berdiri dalam keadaan saat ini pandemi COVID-19. Tapi mungkin sikap kita yang baik, sehingga anak-anak yang mungkin kita pimpin, mungkin kita bahasakan anak buahnya kita, mereka mendoakan kita. Mereka bilang, bos kita baik ya. Dan mereka mungkin tidak bisa balas dengan uang, tetapi mereka berdoa untuk kita. Sehingga ada di antara bapak ibu yang mungkin mengalami, rasanya saya tidak begitu religi kok. Saya orangnya tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kok bisa diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Jadi ingat, sadarlah bahwa dalam kehidupan kita Tuhan bisa pakai orang lain di sekitar kita. Orang tua kita, nenek moyang kita yang mungkin cinta Tuhan, mereka tekun bayar harga untuk pekerjaan Tuhan, rajin berdoa,
hidupnya dijaga dalam kesucian, dalam ketekunan, dan kita menuai apa yang sebenarnya kita tidak tabur. Karena itu jangan sombong. Ingat, Haman sombong. Ketika dia diangkat, dia tidak sadar bahwa dia bisa diangkat itu oleh karena Mordekai. Suatu kali dia marah kepada Mordekai karena dia tidak mau menghormati. Dalam arti begini, dia sebagai seorang Yahudi, dia tidak bisa tunduk kepada pemimpin pada masa itu. Dia cuma bisa tunduk kepada Tuhan. Sehingga dia marah. Dia merencanakan untuk membunuh atau menyulahkan atau menggantung daripada Mordekai, orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Ingat, ada orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang mungkin kita tidak tahu dia berjasa. Karena dialah kita diangkat, karena dialah kita berhasil, karena dialah yang mendoakan dan kita menuai apa yang juga mereka doakan selain kerja keras kita. Nah, yang kedua, kita baca di dalam Alkitab, yaitu Ester pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Bayangkan, suatu waktu raja tidak bisa tidur. Itu zaman dulu, bahasanya zaman bahula. Kalau zaman sekarang dia bisa buka internet, dia bisa buka YouTube, dia bisa nonton di Vidika, dia bisa membuka televisi untuk melihat siaran, baik berita ataupun hiburan. Tetapi pada masa itu, dia meminta pelayan-pelayannya untuk membacakan suatu cerita. Dan ingat, ini adalah kerajaan Persia yang kita kenal sekarang itu orang Iran. Kerajaan tua. Mereka terbiasa dengan catatan sejarah yang cukup kuat dituliskan sebagai bentuk catatan sejarah. Mungkinkah kebetulan ketika pelayan-pelayannya itu mencari catatan dan ternyata itu berbicara tentang jasa-jasa Mordekai? Mungkinkah kebetulan raja tidak bisa tidur, kemudian meminta agar pelayan-pelayannya membacakan tentang sejarah? Saya yakin ada yang mengatur. Hidup kita selalu harus kita sadari ada yang mengatur. Sehingga akhirnya dalam cerita itu dia bertanya, orang yang berjasa itu sudah diberikan apa? Ternyata dijawab, belum. Lalu dia merencanakan untuk memberikan hadiah. Akhirnya Mordekai diberikan hadiah. Seharusnya Haman merancangkan untuk menggantung dia. Tetapi tiang gantungan yang disediakan oleh Haman itu diberikan untuk dia. Karena yang menggantikan posisinya adalah Mordekai. Dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang yang berniat jahat. Mungkin ada orang yang pernah kita tolong, lalu dia melupakan. Ingat, jangan benci, jangan dendam. Karena ada pribadi yang mengatur, yaitu Tuhan. Tuhan bisa membuat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Lalu Tuhan bisa membuat atau menggerakkan dia untuk mencari pelayannya untuk membacakan sejarah. Lalu pelayannya, ada banyak sejarah tentang Persia tentunya. Tetapi tiba-tiba yang mereka cari adalah cerita tentang Mordekai. Itu bukan kebetulan. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita berpikir ada banyak kebetulan. Tetapi Tuhan adalah sutradara ulung. Dia bisa pakai orang lain untuk mengangkat dan mempromosikan kita. Tetapi ada masanya dia yang harus bergerak langsung untuk mengangkat kita ketika kita dalam tekanan, ketika kita merasa tidak berdaya. Dia yang turun tangan, dia yang atur sampai akhirnya Mordekai diangkat menjadi orang nomor 2 setelah dia. Karena itu, kalau saudara punya beban apapun, punya ketakutan apapun, karena mungkin ada orang yang berusaha menyerang saudara, ingat, ada sutradara ulung yang mengatur hidup kita. Sutradara di dunia bisa sukses,
perancang di dunia, arsitek di dunia, bisa sukses menghasilkan karya yang hebat. Dan ingat, perancang kita, sutradara kita, Ia adalah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah gagal. Ikuti apa yang Dia mau. Ikuti dengan taat, ikuti dengan setia. Maka firman Tuhan katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan hari depan penuh harapan. Bukan kecelakaan itu menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku percaya.